Indonesia baru saja mendapatkan 3 pemain baru dalam diri Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Mereka disiapkan untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain yang rencananya akan berlangsung akhir bulan ini. Apa yang dilakukan oleh Indonesia ternyata mendapatkan perhatian dari negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam. Ada yang memberikan pujian, namun ada juga yang sewot dengan apa yang dilakukan Indonesia saat ini. Misalnya, yang ditunjukkan oleh salah satu netizen Malaysia. Dengan gampangnya dirinya menganggap jika semua pemain yang didapatkan Indonesia adalah hasil membeli oleh Erick Thohir. Lantas, mengapa netizen Malaysia memiliki penilaian seperti itu? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sebelumnya banyak yang memprediksi jika Indonesia akan menjadi tim pertama yang lolos ke ajang Piala Dunia dibandingkan dengan tim-tim ASEAN yang lain. Prediksi yang cukup masuk akal dengan realita yang terjadi, di mana sampai saat ini Indonesia terus membangun kekuatan dengan mendatangkan banyak pemain. Pemain yang didatangkan pun bukanlah pemain sembarangan karena sudah berpengalaman bermain di Eropa, seperti yang terbaru Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram tersebut adalah kiper yang pernah bermain untuk tim-tim besar Italia, seperti Juventus, Inter Milan, hingga Sampdoria. Tak hanya mendatangkan pemain, Indonesia juga berani mendatangkan pelatih yang memiliki nama besar. Dia adalah Patrick Kluivert. Nantinya, Kluivert akan dibantu oleh para asistennya seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Selain itu, Indonesia juga mendatangkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis di Timnas Indonesia. Dengan kombinasi seperti itu, harusnya peluang untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Di sisi lain, nasib berbeda malah dialami oleh rival-rival Indonesia di ASEAN. Misalnya Malaysia. Baru-baru ini, tim negeri jiran tersebut dilarang oleh pemerintah soal urusan naturalisasi pemain. Jadi, setelah ini tim Harimau Malaya sudah tidak boleh menaturalisasi pemain untuk memperkuat timnas mereka. Situasi yang pastinya membuat Malaysia bakal semakin susah untuk bersaing. Karena saat diperbolehkan menaturalisasi pemain, mereka masih kesulitan. Apalagi saat ini ketika sudah tidak diperbolehkan melakukan naturalisasi. Kini, Malaysia akan mengandalkan pemain-pemain yang ada, terutama pemain hasil menaturalisasi gelombang pertama, yang mana pemain tersebut adalah pemain yang berkarir di Liga Malaysia. Nasib hampir serupa juga dialami oleh Vietnam. Pada akhir tahun lalu, mereka memperkenalkan pemain naturalisasi baru dalam diri Nguyen Xuan Son. Pemain kelahiran Brasil itu terbukti mampu tampil gemilang di ajang Piala AFF. Tapi setelah itu, Nguyen Xuan Son harus menerima kenyataan ketika dirinya mengalami cedera parah. Cedera yang membuat dirinya harus beristirahat 8 hingga 9 bulan. Dengan begitu, maka performa Swanson diprediksi tidak akan sama lagi seperti sebelumnya.
Netizen Malaysia anggap Erick Thohir bayar pemain. Kini saat Indonesia tengah membangun kekuatan, ada aja masalah yang terus muncul. Kebanyakan masalah itu datang dari negara-negara ASEAN yang tampaknya iri dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Misalnya, yang ditunjukkan oleh netizen Malaysia. Netizen tersebut merasa kasihan kepada Erick Thohir karena sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan pemain keturunan. Apalagi, pemain yang didapatkan pun juga pemain tua seperti Joy Pelupessy yang saat ini berusia 31 tahun. Tentu, sebuah penilaian yang sangat ngawur dari netizen Malaysia, karena faktanya tidak seperti itu. Media Vietnam anggap Indonesia terlalu banyak pemain asing. Seakan tak mau kalah dengan Malaysia, media Vietnam beberapa hari yang lalu juga nyinyir dengan timnas Indonesia. Mereka menyoroti daftar pemain timnas yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Menurut media The Taw, pemain-pemain yang dipanggil Kluivert, 18 diantaranya adalah pemain asing atau bukan asli Indonesia. Penilaian tersebut berdasarkan pemain keturunan yang cuma memiliki darah Indonesia tapi tidak lahir dan besar di tanah air. Soal ini, jangan kaget karena Vietnam memang sering memberikan hal-hal aneh mengenai timnas Garuda. Erick Thohir klarifikasi soal bayar pemain keturunan. Soal membayar pemain keturunan, tuduhan seperti itu sebelumnya juga dirasakan oleh Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Dan kini, tuduhan terbaru kembali muncul, bedanya dari netizen Malaysia. Ketua PSSI itu sekali lagi menjelaskan jika tidak ada bayar-bayaran antara PSSI dengan para pemain keturunan. Semuanya murni dari hati dan para pemain memang tulus ingin membela tim Garuda. Tidak ada pemaksaan karena mereka ingin membela merah putih dan itu yang kami harapkan. Silahkan dicek di Timnas Indonesia, jangan ada stigma pemain bayaran. Bisa disaksikan di administrasi PSSI, tidak ada bayar-bayaran. Semua transparan dan semua ingin membela Indonesia. Sama seperti Emil Audero, saya bicara bahwa kami tetap terbuka kepada dia. Tapi, kami tidak mau memaksanya, kata Erick Thohir dikutip dari Bola Sports. Apa yang dilakukan oleh rival-rival timnas di ASEAN tersebut tentunya mengejutkan Patrick Kluivert karena ternyata ada tuduhan-tuduhan aneh yang diterima oleh timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Belanda itu memilih bodoh amat dan ingin fokus mempersiapkan skuadnya. Kini Patrick Kluivert sudah memiliki 30 nama yang siap diandalkan dan nama tersebut akan dikurangi sebelum bertemu Australia dan Bahrain. Semoga pemain yang dipilih Kluivert adalah pemain terbaik yang bisa memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Jadi itulah reaksi negara-negara ASEAN saat melihat timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.